Baik, terima kasih kepada hadirin yang telah bergabung dalam media Zoom pada kegiatan pagi hari ini. Acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Jurusan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, yang kami hormati dosen dan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, serta hadirin sekalian para peserta sinau bareng jurusan kedokteran yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga atas rahmatnya kita dapat hadir pada kegiatan sinau bareng dengan judul Image G, Software Menghitung Sel pada hari ini Sabtu 27 November 2021. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dalam rangka Disnatalis Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang ke-48. Berikut saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan dan doa, pemaparan materi dan demo oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita menundukkan hati kita dalam lantunan doa, dengan harapan semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar hingga akhir. Berdoa disilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah, kita menuju inti acara sinau bareng jurusan kedokteran pada hari ini. Namun sebelumnya kami informasikan bahwa link presensi akan kami share setelah pemaparan dan sertifikat akan terkirim di email hadirin masing-masing. Baiklah, agenda selanjutnya yaitu pemaparan materi dengan judul Image G, Software Menghitung Sel akan dikupas tuntas oleh narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Akwin Fahmi, STMT, yang kompeten di bidangnya. Materi ini akan dipandu oleh moderator yang juga luar biasa, Dr. Sastia Rahma, SPP. Baik, kepada Dr. Sastia Rahma, SP, Paru, selaku moderator. Waktu dan media Zoom sepenuhnya kami serahkan kepada beliau. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa. Luar biasa. Semoga luar biasa. Baik ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Pada kesempatan kali ini kita mengikuti salah satu rangkaian dari rangkaian webinar dalam rangka memperingati Disnatalis FKUP. Saya punya pantun nih untuk mengawali webinar kita. Jadi pagi-pagi untuk yang belum sarapan, kita sarapan pantun dulu ya. Malam minggu beli bakso Bang Mamat. Hari Sabtu kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Mohon maaf karena amatiran jadi pantunnya nggak bisa panjang-panjang. Kegiatan bermanfaat salah satunya adalah mengikuti webinar kali ini. Webinar kita punya beberapa topik. Topik hari ini tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya, yaitu Image G, software menghitung sel. Nah, ini apa sih itu? Ini juga membuat saya penasaran nih. Supaya kita nggak penasaran, jadi kita harus menyimak pemaparan tentang Image software menghitung sel yang akan dibawakan oleh Bapak Akwin Fahmi Fahanani STMT. Saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau ya. Beliau akrab dipanggil dengan Pak Akwin. Panggilan akrabnya adalah Pak Akwin. Kemudian beliau lahir di Jombang tanggal 10 April 1992. Mungkin nanti ada yang mau ngasih kado ulang tahun ya. Sudah menikah, alhamdulillah ya. Jadi jangan ada yang patah hati. Hobinya traveling dan olahraga, atlet nih, salah satu atlet di FK. Kemudian beliau menyelesaikan sekolah di teknik informatika, moga-moga tidak salah sebut nih. Teknik informatika ITB tahun 2017 ya, dan kemudian S1-nya tamat dari Fakultas Teknik UPI, S2-nya dari ITB. Sekarang menjadi dosen di FKUP.
Baik, supaya tidak berlama-lama melihat wajah saya di layar Zoom, kita langsung saja eh, mendengarkan pemaparan dari Pak Akwin. Silahkan Pak Akwin. Oke, terima kasih Dr. Sastia. Oke. Sebenarnya STI itu Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika. Saya di Teknik Biomedik saya, bukan di Mohon Teknik maaf, ternyata Informatika. salah juga. Teknik Biomedik ya. Oh baiklah, terima kasih. Mohon maaf ya Pak Akwin. Oh, oke. Eh, Materi bisa di-download di sini ya, saya kirim via chat Zoom. Di situ ada materi dari modul yang sudah kami susun ya, bareng dengan lab Central Biomedik. Kemudian ada contoh dummy citranya, gambarnya kita menggunakan immunofluorescence. Jadi nanti di sini kita tidak hanya belajar tentang menghitung sel saja ya, tapi kita juga bisa mengukur area, kemudian mengukur tingkat perbendaharaan. Jadi mana yang terang. Nah, kalau nggak salah di IF, di immunofluorescence, itu sangat digunakan untuk perhitungan sangat perlu. Nah, lengkap di modulnya sudah ada, mulai dari bagaimana cara menyusun IF. Nah, itu kebetulan bukan saya ya yang materi saat itu. Nah, tapi di bagian setengah ke terakhir, itu bagian saya. Itu deteksi bagian immunofluorescence, termasuk mengukur, kemudian menghitung, mengukur area, dan kemudian menghitung tingkat terangnya pada setiap sel. Nah, nanti kan Bapak Ibu akan menghitung sel. Nah, ini sekalian juga kita bisa menghitung luas areanya, kemudian bisa menghitung mana yang paling terang, mana yang tidak terang. Nah, bisa kita ukur. Oke, sembari Bapak Ibu mendownload, oh ya di situ ada image bentuknya RAR, nanti bisa Bapak Ibu ekstrak ya. Bapak Ibu ekstrak, kemudian bisa langsung dipakai. Karena image ini pada dasarnya dia gratis, free, memang diupload oleh pemiliknya free untuk khusus untuk analisis citra. Oke, sebelumnya sembari Bapak Ibu mendownload ini saya ingin mendongeng ya tentang basic dari pengolahan citra digital atau digital image processing. Nah, ya mudah kelihatan ya. Jadi ini memang perlu sedikit saja teori, karena nanti saat kita praktek itu agak sedikit banyak praktek dari apa yang saya sampaikan tentang teori dasar dari pengolahan citra digital. Oke. Nah, ini kira-kira berapa persen nih warna putih, pixel putih ini? Gampang ya. Nah, 25% ya. Kalau kita lihat kan dari bagian putih, kemudian ini ada, nah ini bagian putih, nah ini pada bagian hitam. Nah, kita tinggal kita bagi ya 1/4, maka didapatkan 25%. Kalau ini, nah kalau ini lebih gampang ya, separuh-separuh, berarti 50%. Nah, kalau ini, nah, sudah mulai banyak ini. Ini sudah 1 per berapa ini? 10 ya. 10%. Nah, gimana kalau gambar ini ya? Gambar Pikachu ini gimana ini? Nah, ini berapa persen nih gambar putihnya ini? Nah, itulah memang digital. Kalau semua serba digital, berarti serba bisa kita analisis. Nah, di situ nanti kita bisa memberikan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang nanti bisa kita aplikasikan ke dalam sistem.
Nah, bagaimana kalau yang ini, hemozoin ini? Nah, ini kebetulan saya masuk di KK Malaria, KK Atom, bersama Prof. Lucky dan Prof. Teguh ya. Nah, di sini kita juga riset untuk mengembangkan bagaimana cara menghitung persen dari hemozoin, kadar hemozoin. Nah, ini outline-nya, digital imaging. Kalau kita lihat ya, digital imaging itu banyak sekali manfaatnya. Mungkin di radiologi sudah tahu ya tentang MRI, endoskopi. Endoskopi ini mungkin orang PD ya, IPD ya mungkin ya, bermanfaat pada endoskopi. Radiografi CT, kemudian ada nuclear imaging. Kalau kita lihat ini dibedakan berdasarkan panjang gelombang dari cairan tersebut. Nah, kita mainnya di sini, di visible light. Mengapa ya? Karena kan foto, citra, digital itu kan bisa kita lihat. Ini namanya di visible light. Sebenarnya kalau kita bilang pengolahan citra digital itu kita bisa memainkan semua di panjang gelombang ini. Semua dari MRI sampai ke nuclear imaging itu adalah proses dari pengolahan citra digital. Oke, ini color mixing ya. Ini teori singkat saja. Ada istilah hue, saturation, brightness. Hue ini berarti tingkat dari varietas dari warna. Jadi mulai merah, tingkat keterangan ya. Kalau saturasi ini berarti semakin tinggi saturasi berarti semakin cerah warnanya. Jadi semakin menggambarkan warnanya. Semakin rendah berarti dia akan menuju ke arah yang paling terang yaitu putih. Brightness kebalikannya ya. Dia adalah semakin terang, dia semakin menuju putih. Kemudian semakin gelap dia akan menuju ke hitam. Ini proses image acquisition ya. Kalau dari gambar, dari kamera, termasuk dari citra, MRI dan lain-lain, ultrasound. Nah, ininya sama ya. Ini adalah dunia nyata ya, real world, objek di dunia nyata. Kemudian diambil oleh yang namanya alat imaging system, yaitu foto, ultrasound, PET, SPET ya. Nah, ini diambil kemudian diolah ya, mulai ada sampling, ada kuantitasasi. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini kalau kita lihat adalah titik-titiknya adalah pikselnya. Atau biasa kadang orang sebutnya ada resolusi. Kalau kita lihat ini, dia kan kotak-kotak ini. Nah, berarti resolusinya ini kecil. Nah, untuk memperbesar, berarti semakin tinggi resolusi, berarti objek tersebut akan mewakili bentuk dari aslinya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah itu kebanyakan ya, hampir semua komputasi tidak citra itu menggunakan 8 bit. 8 bit itu artinya ada 2/8 varietas warna. Yang berarti adalah 256. Nah, kalau kita lihat dari 0 sampai 255. Nah, kita lihat di sini ya. Dari 0 sampai 255. Biasanya adalah 0 itu biasanya itu hitam. Ini kebalikannya ya. Nanti kalau kita praktek nanti itu ada 0 itu adalah hitam, kemudian 255 itu berarti dia menuju ke putih terang. Jadi range antaranya itu adalah warna selain hitam dan putih. Jadi ada putih lebih sedikit hitam sampai abu-abu sampai menuju ke terang. Nah, ini ada titik, itu ada sebetulnya pixel ya. Nah, setiap pixel ini itu ada nilainya yaitu 0 sampai 255 tadi. Sehingga kesimpulannya berarti kalau kita melakukan pengolahan citra digital itu sangat bisa. Kita bisa karena kan intinya kan angka. Nah, dari angka tersebut bisa kita olah, bisa kita filter, bisa kita akalin ya istilahnya, bisa kita akalin. Makanya kalau sekarang ada orang edit foto, nah itu karena memang bisa kita ubah-ubah. Nah, kalau di pengolahan digital ini kita sangat bermanfaat untuk mendeteksi, kemudian mengkomputasi, ya, menggunakan artificial intelligence, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, kalau kita lihat tadi ya, saya bilang bahwa memang citra itu isinya itu adalah angka semua sebenarnya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat tadi saya bilang 0 sampai 255, 0 adalah hitam ya, hitam ke putih. Nah, dari di range ini ada banyak sekali range warna.
Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah hitam, berarti nanti dia nilainya adalah rendah. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada 11, ya, 11, 15. Artinya yang mendekati 0 dia warnanya adalah semakin gelap. Kebalikannya mendekati angka 255 berarti warnanya akan semakin terang atau mendekati putih. Nah, ini sebenarnya adalah fungsi dua dimensi Bapak Ibu ya, dua dimensi. Kita ini kan hidup di dua dimensi ya. Garis sumbunya adalah garis sumbu X adalah waktu, nah, sumbu Y adalah aktivitas kita. Nah, citra pun juga hidup di dua dimensi, bedanya dia adalah bentuknya adalah spasial. Nah, jadi ini kalau kita buat grafiknya kan ya, nah ini ada X, ada Y. Nah, kalau spasial berarti setiap titik di sini itu mempunyai nilai. Nah, sehingga kalau kita bilang dia adalah, nah gambarnya seperti ini. Makanya disebut dengan spasial. Space. Jadi dia mengisi setiap space dengan nilai. Nah, besarnya amplitudo itu tadi ya disebut dengan nilai intensitas atau tingkat derajat keabuan. Atau tadi ya besarnya dari 0 sampai 255. Jadi nanti kalau kita analisis, berarti kalau semisal rata-rata nilai pada satu sel tersebut mendekati 255, berarti tingkat perbendarannya itu adalah tinggi. Di teori Mulvorsen itu ada. Nanti bisa buat analisis. Cuman saya kurang paham ya buat analisis tentang immunofluorescence itu efeknya apa ya. Maksudnya ke terang, gelap. Nah, di sini kita hanya belajar tentang mengukur area dan mengukur tingkat terang gelap dan sekaligus menghitung jumlah selnya berapa. Kemudian kita next saja ya. Jadi ini tadi ya, image digitization, ada sampling, kuantitasasi. Nah, ini adalah samplingnya ya. Kalau kita lihat, ini setiap pixel itu tidak boleh ada 2 atau 3 nilai. Jadi setiap pixel itu harus hanya ada satu nilai. Nah, makanya setiap titik kotak ini, kotak kecil ini. Nah, ini kita ini harus ada satu nilai saja, tidak boleh ada 2 atau 3. Nah, kita lihat, nah makanya kalau ingin citra itu bagus, berarti resolusinya harus tinggi. Bahkan tidak kotak-kotak. Mungkin ada ya dulu ya kalau kita film atau zaman dulu apa TV zaman dulu masih kotak-kotak. Karena resolusinya rendah. Nah, ini tadi ya. Kalau ini kita zoom ya, kita zoom. Nah, ini ada pixel-pixel. Nah, pixel ini adalah mewakili angka-angka tadi yang besarnya adalah sekitar 0 sampai 255. Ini image sampling ya, tadi efeknya image sampling atau istilahnya resolusi. Jadi kalau semisal ini citra asli ya di dunia nyata, nah ini kalau kita kurangi faktor 2, nah dia seperti ini. Kalau faktor 8 ini sudah kotak-kotak. Nah, itu tadi efek dari resolusi. Kemudian ada efek dari banyak range-nya dari warna. Nah, ini adalah warna asli ya, 256. Jadi ada 0 sampai 255 range warna. Nah, kita lihat ini ada 256. Jadi kita bandingkan dengan yang hanya 2, 0 sampai 2 warna. 0 sampai 1 berarti ya, 2 kan. Ada 0 ada 1, 2. Nah, ini hanya ada hitam putih. Nah, berarti kalau gambarnya itu bagus ya, tajam, itu berarti karena range warnanya itu tinggi. Ini tipe-tipe citra ya, ada binary berarti biner, berarti hanya ada 2 warna, yaitu hitam dan putih. Ini sangat penting sekali kalau nanti kita menganalisis citra. Biasanya kayak yang hitam atau yang putih ini mewakili bagian objek yang kita ambil. Nah, sisanya itu adalah warna sebaliknya. Sehingga tadi kalau kita ingin mengukur berapa persen kehadiran gitu ya, warna putih kan lebih mudah ini. Kita jumlah saja total pixel ini ya. Kemudian kita jumlah yang warna putih saja, kemudian kita bagi dari total. Kita sudah ketemu itu. Cuma memang perbedaan kita ya dengan komputer adalah komputer itu bisa lebih mudah komputasinya. Sehingga nggak perlu ngitung satu persatu, jadi kita serahkan semua ke komputer.
Kemudian grayscale image ya, tipe dari citra yang kedua adalah grayscale. Nah, ini adalah 8 bit value, 26 range warna. Kemudian adalah RGB. Nah, RGB kalau kita lihat itu sebenarnya adalah sama-sama citra 8 bit ya, sama seperti grayscale. Ini juga 8 bit, tadi ya 256 range value. Nah, bedanya RGB di sini itu adalah tumpukan atau ada 3 layer ya, yang mempresentasikan setiap warnanya. Ada red, green, blue. Jadi kalau kita analisis ya Bapak Ibu ya, ini citra berwarna kan ya, yang sebelah radian kiri atas ini adalah citra berwarna. Kalau kita pisahkan setiap layernya, ini berdasarkan red, green, blue. Nah, kita lihat yang paling mewakili warna hijau di channel green, ya, di layer green, dia adalah semakin terang, ada semakin mendekati angka 255. Nah, kalau misal di red ya, di red, nah kalau kita lihat di sini, ini adalah LED warna merah ya, lampu warna merah. Nah, kita lihat, nah, di sini dia mewakili ya channel dari warna merah, karena dia nilai intensitas nilai warna merahnya dia sangat tinggi di sini berarti. Itu juga dengan blue. Jadi intinya RGB itu adalah seperti itu konsepnya. Dia menumpuk 3 layer warna masing-masing 8 bit. Jadi ada red, green, blue, kemudian ditumpuk sehingga mendapatkan citra RGB. Kalau misalnya Anda mengedit gitu ya di Photoshop atau di Paint atau mungkin di Word, Excel kan juga ada, bisa Anda tambahkan warna gitu ya. Anda juga bisa melihat kan kadang kan ada 3 angka ya. 3 angka di untuk warnanya. Nah, itu adalah dari masing-masing channel warna, yaitu RGB. Misal ini red ya, angkanya misal ini semua masing-masing range-nya adalah 0 sampai 255. Nah, semisal di sini ada 2, warnanya ada 100 gitu ya. Ini 50, nah kali sering digabung nanti menghasilkan warna apa. Seperti itu. Complete color. Ini file format image ya, ada JPEG, ada TIFF, ada DCOM ya. Ini file dari pengolahan citra dari alat medical image ya. Contoh ya ultrasound, USG, kemudian MRI, dan lain-lain itu adalah DCOM. Ini lebih mudah berkomunikasi sepertinya. Jadi nanti kalau misal mengirim data dari device satu ke device lainnya itu bisa terbaca. Oke, kemudian ini histogram. Ada istilah histogram, kita next saja ya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya nanti ya akan kita laksanakan, yaitu image acquisition kita sudah ya. Nanti kita menggunakan mikroskop atau menggunakan MRI atau menggunakan kamera handphone, kamera digital, itu semua adalah bentuk dari image acquisition. Kemudian filter ya, kita memfilter, ini sebagai gambar ronsen paru ya. Nah, ini kan gelap ya, kemudian kita atur histogramnya sehingga mendapatkan representasi dari kondisi paru-paru. Kemudian image restoration ini untuk pengembalian image ya, ini banyak noise-nya. Nah, ini bisa kita atur menggunakan filter-filter. Nah, kita juga belajar filter ya. Nah, color image processing. Kemudian ada compress, morphological processing. Nah, ini segmentation ini penting ya. Jadi kita mengambil bagian yang kita inginkan. Nah, kalau contohnya di sini dia plasmodium ya. Nah, dia mengambil sel yang terinfeksi. Nah, hanya bagian ini saja. Nah, sisanya adalah dibuang. Nah, ini disebut dengan segmentation. Kemudian kita ambil fiturnya. Nah, contohnya adalah kita ambil luasnya berapa, kemudian kelasnya apa, kemudian bentuknya apa, nah itu bisa kita ambil, dan kita bisa melakukan proses pengenalan objek.
Ini aplikasinya, ini ada medical field, kemudian ini mengenal karakter ya. Jadi sidik jari, kalau dulu pakai fingerprint ya, ada absen. Sekarang kan karena pandemi kita cukup pakai kapura. Wajah, nah ini kalau di handphone kan sudah ada tuh. Nah ini pengenalan wajah, di handphone juga bisa mengambil ciri khas wajah Anda seperti apa ya. Mata, hidung, mulut, kemudian kontur wajah, ini bisa diambil. Kemudian ini ada iris scanner, object detection, nah ini mendeteksi kendaraan ya. Ini mobil ini berapa, setiap yang melaju, 1 jam ini ada berapa mobil. Kemudian ini thermal kamera ya, 3D reconstruction. Nah, ini yang akan kita lakukan adalah analisis immunofluorescence ya. Kita nanti menghitung selnya ini berapa, kemudian kita melihat tingkat perbendarannya ini. Nah, mana sih yang terang ini, mana sih? Nah, kemudian juga kita bisa menghitung area. Ini referensi yang saya gunakan. Oke. Ini sesi 1 ya kira-kira ya, Dokter Sastia. Nah, kita kalau sudah Bapak Ibu sudah mendownload ya file materi yang saya kirim. Tadi saya kirim lagi ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa bareng-bareng ya praktek dengan saya. Jadi di situ sudah saya Filenya ada sediakan. banyak, Pak Agwin. Ini yang mana? Saya sudah download sih. Tapi Ya, yang sudah saya izin share lagi ya. Nah, ini adalah file file image-nya. Ini Bapak Ibu download ya. Yang atas ini yang Java 8 ini untuk Windows sebenarnya. Kalau Bapak Ibu ingin mendownload untuk Apple itu juga ada. Nanti tinggal googling saja ya, download image. oh iya, pas kebetulan punya saya nih itu Nah, ini download image bukan ya, Dok. apa. Oh, download image. Nah, Saya nanti download ada dari situ dulu ya, Pak ya Agwin. Mac OS lah, ini yang pakai Mac OS ya, Oh, pakai Mac. Nah, ini tinggal download yang ini. Saya download ini. Saya cancel aja. Ada Linux, Windows, nah, dan lain-lain ya. Kemudian ini modulnya bisa Bapak Ibu baca, dan juga ada prakteknya di bawah. Kemudian ini ada 2 citra yang akan kita gunakan, nanti bisa kita download. Oke, sembari itu mari kita bareng-bareng ya, bareng-bareng praktek. saya masih download Pak Agwin. Iya, iya, Dok. Saya download. Soalnya internetnya lemot. Iya, kebarengan sama Zoom juga ini ya. Nah, ini ada, ini kalau sudah ini ya. Ini adalah tampilan dari, nah ini saya taruh sebelah kanan aja. Tampilan dari image. Nah, ini sebenarnya dia sangat-sangat simple, tapi yang dia sangat-sangat bisa diandalkan untuk menganalisis citra hasil dari analisis untuk medis. Ini adalah bisa analisis ya. Nah, ini kita bisa mengukur, menghitung setiap partikel dan lain-lain. Oke, ya, sembari saya tunggu. Mungkin 10 menit ya, Dok ya. Lama ya, ya ini saya download kok tidak bergerak. Coba. Show download. Oh, enggak, dia bergerak tapi slow.
Silakan download. Saya di sini 3 menit ya. Cepet banget Pak Agwin, tentang orang teknik nih sinyalnya lebih cepat. Saya kenapa? Ya. Gede ya, 81 megabyte. Kalau dibandingkan dengan pengolahan citra yang semisal pakai Photoshop gitu ya, itu kan lebih enteng, Dok. Dan dia juga gratis kan. Oh gitu. Ini kan, oh sudah selesai. Oh belum selesai. The connection was lost. Sambil mendownload nih Pak Akwin. Jadi image ini kan gratis, versi gratis ya Pak Akwin. Ya, free dan ya, free. Kalau ada yang banyak duit nih, kepengen, aduh kok gratis sih, saya kepengen yang berbayar. Ada nggak sih yang berbayar? Mungkin ada nih audiens yang banyak duit, gengsi kalau gratisan. Saya mau yang bayar dong. Saya gratis. Sementara kayaknya belum ada sih, Dok. Maksudnya Belum ada. kalau orang-orang kalau saya baca jurnal itu banyak kan memang menggunakan ini image ini. Oh gitu ya. Dan berarti kalau tidak muncul yang berbayar, artinya software ini sudah mumpuni. Jadi nggak perlu ada versi berbayarnya. Biasanya kan kalau berbayar tuh versinya lebih ada lebihnya. Kalau berbayar biasanya ini, Dok, lebih spesifik. Kalau berbayar lebih spesifik, misal untuk mengukur tadi ya, ada alat untuk mengukur software untuk mengukur kondisi paru, ya, misal foto ronsen paru, toraks. Dia khusus gitu, dia otomatis. Kalau di sini memang dia sifatnya semi otomatis, Dok. Jadi kita perlu setting dulu, kemudian kalau sudah selesai baru kita hitung. Nah, di image ini dia yang otomatisnya adalah pada bagian menganalisa, di mana kita manusia mungkin tidak bisa mengira-ngira ya ini berapa ukurannya. Kadang-kadang kita butuh angka yang kualitatif ya. Ini berapa pixel nih besarnya ini, atau berapa senti nih besarnya nih. Kan kita perlu mengubah dari senti menuju ke dari pixel ya, kita ubah menuju ke senti, itu ada. Jadi seperti itu, Dok. Biasanya kalau yang khusus itu, yang software yang berbayar itu yang khusus. Dan pasti mahal tuh ya kalau ada khusus-khususnya begitu. Ya, tergantung kecanggihannya mungkin, Dok. Oh gitu. Jadi Iya. kalau seandainya ada yang pasti ada lah yang kepengen bayar gitu karena kebanyakan duit. Kalau saya sih, saya cari yang gratisan aja Pak. Sudah gratisan Iya. dikerjakan sekalian digarapkan. Iya. Iya Kayak lama betul, analisis, mungkin ada yang sudah iya. selesai mendownload. Kayak di lab Farmako itu ada ini, ada itu Vision, Dok. Itu untuk pengolahan citra, mengukur geraknya tikus ya dan zebrafish. Nah itu mahal itu, Dok. Nah itu kata labnya itu 0,5 M katanya itu buat beli itu saja. Itu 0,5 M itu 500 juta ya. Iya. Jadi softwarenya tuh hanya bisa digunakan pakai ada dongle ya, dari USB khusus. Jadi meskipun kita install di lab mana ya, di komputer sini, komputer situ, nah kalau nggak ada flash disk-nya itu kita nggak bisa pakai. Yang mahal itu flash disk-nya itu, isinya software-nya itu. Jadi dia buat berbayar, ya. analisis geraknya ya. Nah, ini mungkin bayar, orang neuro kan, kalau nggak salah ini orang neuro banyak ya, itu bisa buat inventaris ya, Bapak Ibu dokter. Di sini saya sudah, Dok. Hampir sudah sih.
hampir sudah. 20 second. Ya, itu tergantung kuota internetnya kali ya. Saya pakai langganan kuota yang paket berapa nih? Atau ini oleh panitia direkam ya. Nanti kan bisa kalau misalnya sudah berhasil Iya, iya. download, kayak saya nih, saya masih belum selesai. Kalau dari grafiknya sih kayaknya masih 40%. Saya Biru-birunya coba. belum sampai tengah nih. Mungkin nanti bisa sambil melihat Pak Queen. Supaya apa namanya? Supaya waktunya nggak habis banyak menungguin kita download karena kita nggak langganan internet yang cepat. Bisa sambil dilanjutkan Pak Queen. Iya, siap, siap. Saya share screen lagi. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini adalah image yang sudah kita buka ya. Dia cuma ini saja, cuma segaris gitu ya. Nggak penuh ya ini. Nah, yang saya saya gerakkan ini. Nah, ini adalah image. Nah, kalau kita itu cara membukanya ya. Nanti kan kita menggunakan dua citra yang saya kirim itu. Nah, kita tinggal open saja, bisa kita open atau ini open ya. Nah, kita pakai yang citra yang ini ya. Nah, 290608 dan 29609. Nah, ini kalau sudah kita buka, nah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, atau bisa kita drag and drop. Nah, kita klik sekali pada citranya, kemudian kita buka. Nah, kita arahkan ke software-nya. Nah, dia sudah terbuka. Nah, kita lihat di sini, ya kalau di immunofluorescence, ya, nah, kalau di buku panduan itu kita gabungkan, kita merge warnanya dari merah dan hijau, kemudian kita analisis berapa areanya, luasnya, kemudian kita lihat berapa mana sih yang berpendar atau bercahaya paling terang. Nah, itu nanti ada penjelasannya untuk merepresentasikan apa. Nah, kita juga di sini nanti menghitung setiap sel nih. Nah, kita lihat kan ini ada sel yang menumpuk ya. Nah, ini ada sel yang menumpuk, nah ini sel yang menumpuk. Nah, ini sebenarnya bisa kita pisah-pisahkan. Nah, nanti kalau misal Bapak Ibu ingin menghitung misal sel apa gitu ya, sel red blood cell, kemudian sperma, nah itu kan banyak yang menumpuk, nah itu bisa kita pisahkan. Nah, ini caranya sebenarnya sama saja ya. Cuma di sini saya menggunakan modul yang sudah pernah kami buat ya untuk Lab Central Biomedik FKUB. Ini khusus buat immunofluorescence. Nanti kayak sini, karena kita juga belajarnya banyak bisa di sini. Jadi nggak hanya cuma menghitung banyaknya sel ya. Oke, langsung saja ya. Ini biasanya dua citra dengan kontras yang berbeda ini ada diberi kontras hijau dan ada yang diberi kontras merah, dye ya, dye hijau dan dye merah. Ini bisa kita gabungkan ya, kita merge ya. Nah, dengan color ya, image color kita merge channel. Nah, kalau kita merge channel ini, kita lihat kita baru masukkan ya warna red. Nah, kalau red ini berarti kita cek ya warna di sini di pojok sebelah kiri itu adalah warnanya. Kita cek ya file namanya ya 2908 untuk merah, kemudian yang hijau adalah 2909. Kemudian kita bisa keep source image, jadi dua citra ini tidak menghilang kalau kita sudah meng-create citra yang di merge. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah citra hasil dari merge dua citra ya, tadi ya warna hijau dan merah. Nah, ini bisa kita save terlebih dahulu. Kita save ya,
kemudian kita beri filenya JPEG ya, citra merge. Nanti kita ambil nanti ya. Oke, ini karena kalau ini kan merah ini ya, ini sebenarnya karena kita tidak bisa langsung memprosesnya. Tapi untung tadi kita sudah meng-save ya, kita bisa close. Kemudian kita bisa file open. Kita tadi ya, tadi kan merge JPEG di mana ya? Nah ini ya. Nah ini adalah citranya. Nah ini bisa kita olah ya sudah. Nah kalau kita lihat sini ya, Bapak Ibu bisa gerakan kursornya ke dalam gambar. Nah ini ada di sini ya. Nah, di bagian image yang bawah sini, yang kolom kecil ini, itu ada angka-angka yang berubah. Nah, X dan Y itu adalah koordinat. Jadi kalau saya letakkan di ujung paling sini, nah ini adalah X-nya 0, Y-nya 0 juga ya. Jadi mendekati 0 ya. Kalau kita gerakan di ujung sebelah sini, nah ini ada X-nya sebesar itu ya. Berarti ada sumbu X, itu pixelnya sebesar 1500 sekian. Dan Y-nya adalah 0, karena berarti di ujung 0. Nah, kalau kita gerakkan ke bawah, sampai bawah, itu adalah kebalikannya. Nggak kelihatan ya. Jadi tadi itu adalah koordinat. Nah, sementara value itu adalah nilai dari tadi ya, range warnanya atau derajat keabuan. Misalnya adalah 0 sampai 255. Jadi kalau kita lihat itu mengapa ada 3 macam nilai, karena ini adalah citra RGB, citra berwarna. Jadi mulai red, green, blue itu banyak ada warnanya. Masing-masing nilainya adalah range-nya adalah 0 sampai 255. Contoh kita lihat, kita ambil di hitam ya. Nah, ini range-nya adalah 000000. Berarti setiap RGB-nya itu bernilai 0 semua. Sehingga kita bisa bilang di sini kalau kita analisis ya, kita pisahkan setiap warnanya itu adalah nilainya adalah 0 semua. Kemudian kita cari yang terang ya, cara yang terang mungkin ini ya. Nah, ini nilainya juga besar ya. Nah, terus 2.188.001. Ini mungkin berarti blue-nya nggak ada ya, jadi hanya ada red dan green. Kalau kita lihat ya, karena blue-nya sangat kecil sekali. Mengapa ya tadi? Karena kan kita menggabungkan dari dua citra dengan dye atau kontras yang berbeda, yaitu red dan green. Ya kalau kita lihat ya di value, red green-nya dan nilainya, blue-nya sangat kecil sekali. Oke, langsung saja Bapak Ibu ya. Oke, perlu kita ingat bahwa citra RGB ini tidak untuk kita mengolahnya, kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk grayscale, citra grayscale. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal ubah ke image type 8 bit. Nah, ini adalah citra grayscale-nya dari warna asli tadi. Oke. Sebenarnya ada langkah yang sebelum kita lakukan, sebenarnya ada langkah duplicate ya, sehingga tadi citra warna tadi itu tidak hilang. Nah, tapi tidak masalah, kita bisa cukup menggunakan citra grayscale ini untuk bisa menghitung berapa jumlah selnya, berapa areanya, berapa tingkat perbenarannya. Oke, kemudian kalau sudah, biasanya nanti tadi ya saya bilang kita harus menduplikat biar kita bisa membandingkan nih citra yang sedang kita olah dengan citra aslinya. Nah, jangan lupa kita image, kita duplicate. Nah, ini bisa kita beri nama duplikasi ya, citra duplikasi. Nah, ini citra yang sama ya, yang identik. Ya sama saja, tinggal kita copy paste. Nah, nanti yang kita olah adalah yang mungkin bisa salah satu ya, mungkin ada bisa yang pakai yang tadi citra asli atau citra duplikasi, terserah sama-sama. Tapi yang jelas tadi hanya kita boleh yang ubah adalah yang salah satunya.
Oke, berikutnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pemrosesan ya, ini sebenarnya kita sudah mulai masuk ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kita analisis di sini ya. Nah, kalau kita saya perbesar ini ya. Nah, di sini banyak sekali bintik-bintik kecil. Nah, itu adalah bagian dari high noise dengan frekuensi tinggi ya. High frequency noise. Nah, karena itu kita bisa filter ya, menggunakan low pass filter. Dengan cara kita proses, nah kita gunakan filter. Nah, di sini banyak sekali filter-filter, semacam filter. Nah, kita bisa menggunakan Gaussian blur. Ini adalah low pass filter, jadi dia hanya melewatkan frekuensi rendah. Nah, kalau kita klik sini ya, kita bisa klik preview. Nah, kalau saya klik preview, Anda bisa melihat yang pada bagian kita di sini, dia akan lebih ngeblur. Nah, ya. Coba kita bandingkan, mungkin ini 10 gitu ya, biar ekstrim perbedaannya, sehingga Bapak Ibu bisa melihat setelah saya lepas dan belum. Nah, ini setelah saya lepas ya, ini kan sangat-sangat ekstrim ya. Nah, ini. Nah, karena sebenarnya kita kan hanya ingin mengukur sel dan besarnya ya. Nah, jadi bagian yang bintik-bintik kecil ini, nah ini kan ada bintik-bintik kecil ini kita bisa buang. Kalau kita preview ya, ya kan dia menghilang ya, karena bagian dari filter. Oke, kalau misalnya kita pakai 5 gitu ya, nah dia juga sudah menghilang ya. 8. Nah, oke, di sini kalau di modul saya beli, kalau nggak salah beli angka 5 ya. Nah, 5 ini cukup untuk menghilangkan noise di sini. Nah, untuk penelitian, Bapak Ibu, angka-angka seperti ini itu harus fix. Artinya untuk satu gambar pakai sigma radiusnya 5, berarti untuk gambar-gambar berikutnya analisis juga harus menggunakan 5. Kalau saya klik OK ya, nah dia sudah ngeblur seperti ini gambarnya. Oke, kemudian kita masuk ke proses selanjutnya. Nah, di sini kita mencari power atau kekuatan dari setiap inti sel di sini. Nah, kalau kita lihat sel-sel di sini ya, yang bagian terang ini nanti kita bisa ambil. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa lakukan proses ya. Kita pakai find maxima. Nah, kalau kita klik find maxima di proses find maxima. Nah, kita akan bisa melihat menentukan setiap titik ya. Point selection. Nah, bagaimana dia mengambilnya? Dia mengambilnya dari pusat energi. Kalau di sini berarti dia adalah yang terang atau yang ada nilai di atas sekitar min 255 menuju ke 255. Nah, kalau kita preview point selection di sini kan ada seperti titik-titik gini ya, titik kecil. Nah, itu adalah bagian dari sel. Nah, kalau kita lihat di sini ada dia mentitik yang bukan bagian dari sel. Nah, di sini kita bisa atur di prominence-nya. Misal kita tambahkan ya, saya tambahkan sebesar 50. Apa jadi kalau 50 ternyata kebanyakan. Nah, ini ada sel yang tidak kita dapatkan ya. Kita beri titik. Coba kita beri 20. Nah, di sini sudah mendeteksi semua bagian sel dan bagian yang bukan sel tidak terdeteksi. Nah, di sini kita bisa menggunakan segmented particle. Nanti setiap titik ini kita beri wilayah. Nah, wilayah itu adalah wilayah kasar ya untuk setiap titik. Berarti. Jadi ingat ini bukan untuk mensegmentasi setiap sel, tapi ini baru memisahkan wilayah-wilayah pada setiap sel.
Nanti kalau kita sudah klik OK ya, ini jangan lupa output type-nya kita rubah ke segmented particle. Kalau kita klik OK, nah, dia memproses. Nah, ini adalah hasil dari pemisahan setiap wilayah di sel. Nah, kalau kita bandingkan ya. Nah, nanti kalau ini kan ada sel-sel yang nyambung nih Bapak Ibu. Seperti ini kan nyambung, dan ini juga nyambung. Nanti kita bisa pisahkan menggunakan ini ada tepi-tepi ya. Ini sebenarnya tepi-tepi ya. Tepi-tepi yang menggambarkan bagian dari setiap sel. Nanti akan lebih jelas kalau kita semakin lanjut ya. Oke, bagian ini kita bisa save terlebih dahulu, nanti akan kita panggil ya. Kita bisa save. Nah, ini bisa format JPEG atau TIFF. Nah, sama saja. Nah, ini JPEG dan TIFF ini, JPEG ini lebih kecil ya, karena dia kompres. Nah, kita bisa menggunakan TIFF. Sama saja kalau Bapak Ibu pakai JPEG dan TIFF juga sama hasilnya. Nah, karena kita belajar bareng ya. Di sini kita bisa pakai banyak file format. Nah, di sini kita pakai namanya kita beri nama ya. Beri nama adalah masking 1. Kita beri save. Nah, kemudian kalau sudah, ini kita beri nama masking 1 ya, .div. Nah, ini Anda bisa baca tulisannya. Kemudian pada bagian duplikasi lagi ini, nah, barulah kita mengambil pada bagian sel. Ini pun juga secara kasar, karena kita tidak bisa memisahkannya. Nanti setelah kita kombinasi dengan edge ini ya, masking 1 ini, kita bisa memisahkan pada bagian setiap sel. Oke. Kemudian kita baru melakukan proses ya, adjust. Nah, ini kita threshold pada citra ini ya, duplikasi ini. Nah, ini kita sudah memisahkan bagian sel. Tapi ingat ini hanya secara kasar ya. Karena ada bagian sel yang belum kita pisahkan. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini kan belum terpisah ya. Nah, nanti bisa kita pisahkan. Oke, kita bisa naik turunkan di sini. Tapi ingat kalau sudah kita naik turunkan seperti ini, berarti angkanya harus fix. Jadi untuk citra selanjutnya harus menggunakan angka yang sama. Oke. Kemudian bisa kita klik, misalnya ini saya pakai 42 gitu ya, atau 44 ya. Kita bisa klik apply. Oke, jangan lupa ini ada dark background dan tidak ya. Nah, ini kalau saya klik dark background, nah berarti dia akan terpisahkan pada bagian putih. Kita lihat di sini ya. Nah, nanti yang bagian putih ini, nah ini akan terpisahkan ya. Kan hitam ini. Nah, nanti akan terpisahkan dengan edge yang putih. Nah, sudah kita apply, kita close, kemudian bisa kita save. Kita save. Nah, barulah dua citra ini kita calculate menggunakan image calculator. Nah, kita ambil tadi yang ada masking 1 dan masking 2. Nah, ini ada N, ini sebenarnya kombinasi kalkulasi dari logik ya, 1 dan 0. Kita anggap 1 itu adalah putih, 0 adalah hitam. Karena kan ini binar ya, hitam putih ya. Dimana kalau kita menggunakan operasi AND, maka kalau sama-sama nilainya sama ya, 1 dan 1, maka dia akan menghasilkan nilai yang putih 1. Kebalikannya jika 00 ini juga 0, kalau berbeda pun dia akan bernilai 0. Jadi kesimpulannya kalau citra ini berwarna hitam dan hitam, dia akan tetap hitam. Kalau putih, ketemu putih, dia akan putih.
Kalau hitam ketemu putih, maka dia akan tetap berwarna hitam. Itu adalah fungsi N. Jadi N itu berarti kan dan ya. Jadi semua kondisi harus terpenuhi. Nah, kalau kita klik OK, nah kita lihat di sini setiap selnya sudah terpisah ya. Tadi kan nyambung, di sini kan nyambung, Bapak Ibu. Nah, masih nyambung. Nah, kalau di sini dia sudah terpisah pada setiap bagian dari sel. Nah, disinilah baru bisa kita analisis. Nah, sebelum kita buat analisis, kita persiapkan terlebih dahulu parameter-parameter apa yang ingin kita ukur. Dengan cara kita klik Analyze, kita set measurement. Nah, di sini banyak sekali ada area, standar deviasi, mean, center of mass, dan lain-lain ya. Nah, untuk praktek kali ini, kita bisa menggunakan area dan mean gray value ya. Area berarti untuk menghitung setiap luas dari area ini, satuannya adalah piksel pangkat 2. Kok enggak sentimeter, kok enggak meter ya, karena belum kita kalibrasi. Dan di sini kan sebenarnya kalau kalibrasi biasanya di ujung sebelah kanan itu ada kayak garis lurus gitu ya, line, kemudian di bawahnya ada angka, misalnya 10 mikrometer. Nah, karena di citra ini tidak ada, maka di sini kita hanya bisa menggunakan piksel pangkat 2. Kemudian mean gray value, di sini adalah mean gray value adalah untuk mengukur berapa rata-rata intensitas pada setiap sel. Nah, kalau kita bisa menganalisis mana yang berpendar paling terang. Nah, ini bisa klik. Nanti di sini saya juga sebenarnya ingin mengirim panduannya ini. Sebenarnya ini isinya apa saja sih ini? Shape descriptor, skewness. Nah, ini sebenarnya ada ketaknya. Cuma di sini kita pakai yang area dan mean gray value saja. Kemudian jangan lupa kita redirect ya. Kita arahkan ya. Kita arahkan penghitungannya ke mana tadi? Ke citra merge ya tadi ya. Nah, citra merge ini ya. Yang citra yang abu-abu tadi. Jadi kita bisa mendapatkan areanya berapa, mean levelnya berapa. Kalau kita klik OK, nah, kemudian kita klik Analyze, nah kita baru klik Analyze Particle. Bukan measure ya, tapi Analyze Particle. Karena ini adalah sifatnya ada particle. Nah, kalau kita lihat di sini ada bagian-bagian kecil di sini ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita hilangkan ya, pakai ini, size pixel pangkat 2. Berapa sih ukuran ini? Nah, mungkin kita ambil 1000 gitu ya. Jadi kita beri threshold dari 1000 sampai tidak terbatas, itu yang kita ukur. Sisanya yang kecil-kecil ini, ya seperti ini, itu bisa kita hilangkan. Kemudian kita show, nah ini ada outline, ada bare outline, nah, kita bisa pakai outline ya. Nah, kemudian kita bisa mengexclude on it, jadi yang luar, yang pinggir ini bisa kita buang. Kalau kita ambil juga boleh, bisa kita ambil saja ya. Kemudian kita klik OK. Nah, sebelum kita klik OK, dia nanti akan menghitung otomatis. Nanti secara matematika dan kualitatif dia akan keluar angkanya. Nah, ini sudah selesai hasilnya ya. Setelah ini adalah angkanya, Bapak Ibu. Oh, maaf. Nah, ini adalah angkanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 28 sel ya. Nah, ini masing-masing ada angkanya ya. Area 1, ini areanya sekitar sekian. Kemudian dengan tingkat perbendarannya 55. Kalau kita lihat di sini yang paling terang adalah pada bagian semisal ya 85 ini ya. Pada bagian area 7, kita lihat di 7 di sini. Kalau kita bandingkan di sini literasi 7, berarti yang di sini adalah yang termasuk yang berbendar paling terang.
Nah, kemudian kita cek pada sel yang keberapa ini, yang dia luas gitu ya. Ini ada yang 21 ini luas nih. Dia areanya 30.000 piksel pangkat 2. Kita cari 21 mana ini? Oh, di sini ya, 21 dan 22. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kalau kita cek ya, kalau kita menggunakan image tadi, kalau Bapak Ibu lancar ya, mungkin satu gambar ini hanya bisa cukup 10 menit gitu ya buat analisis. Bahkan bisa dapat area, bisa dapat min, tidak hanya jumlah selnya saja. Jadi seperti itu. Video Dokter Sastia. Kalian tahu ini sudah cukup. Baik, terima kasih Pak Akwin. Jadi ini hal yang kalau buat saya sih ini baru ya, mungkin kalau untuk bapak-bapak dan ibu yang lain yang sudah terbiasa di lab, mungkin dari patologi anatomi ini sudah biasa ya. Tapi kalau saya ini hal yang baru dan amazing gitu. Oh, ternyata bisa ya menghitung sel dengan aplikasi software. Saya punya banyak pertanyaan, tapi gini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya untuk Pak Akwin. Saya bacakan dulu. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Aryawan Adimulya. Mohon izin bertanya, pada platform apa saja program tersebut dapat berjalan? Nah, ini kebetulan saya sudah berhasil download nih Pak Akwin, tapi ada tulisannya begini, image J cannot be open because the developer cannot be verified. macOS cannot verify that this app is free from malware. Berarti nggak bisa ya Pak ya? Saya juga kurang paham ya Dok kalau pakai Mac ya. Mungkin kalau ada nggak mungkin firewall-nya yang bisa dimatikan gitu kalau di Mac? Nah, itu firewall apa lagi tuh? Antivirus kayaknya, antivirus. Oh gitu. Bisa nggak Nanti mungkin bisa mematikan? dibantu Pak Akwin. Harus langsung nih, kalau ngomong aja saya nggak ngerti mana yang harus dipencet. Oke, untuk platformnya ya, Dokter Aryawan tadi ya. Udah Bapak. Iya, betul. Nah, ini kita bisa lihat di sini, Dok. Ini ada macOS, ada Linux, Windows. Nah, sementara untuk yang Android sepertinya belum bisa, Dok. Nah, ini ada pintu kesempatan nih buat Pak Akwin, mungkin bisa membuat nih untuk HP Android. Karena Android kita sekarang canggih-canggih ya. Ada Galaxy Note, Galaxy S. Jadi sementara kalau semisal ingin menganalisis pakai dari kamera handphone gitu ya, tadi harus kita pindah dulu ke PC kita ya, ke laptop kita. Jadi kesempatan untuk developer membuat aplikasi untuk tablet, karena kan sekarang tablet juga canggih-canggih ya Pak ya. Kalau untuk mengukur sel sendiri kayaknya sudah banyak Dok Android yang membuatnya itu Dok. Dan itu gratis, tapi saya juga belum pernah memakai, cuman dulu pernah iseng-iseng nyoba, kemudian saya uninstall gitu ya. Coba karena memang dulu pas saat saya kuliah ingin melihat ini seperti apa sih ini, ada nggak ya? Kalau sudah ada ternyata. Kayak saran saya dulu ya mungkin tahun 2015, berarti sekarang kayaknya sudah banyak sekali, sudah pada canggih. Oke, jadi sudah terjawab ya, Dr. Aryawan ya. Jadi bisa di macOS sebenarnya, cuma saya tidak canggih ya. Bisa di Linux juga, di Windows bisa juga. Jadi tidak perlu khawatir kalau menggunakan laptop Apple maupun laptop Windows, maupun Linux juga bisa. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Dr. Dian. Mau izin bertanya, saya Dr. Dian dari Farmakologi FKUB. Untuk double staining preparat imunohistokimia menggunakan warna coklat dan merah, apakah memungkinkan untuk dilakukan analisis menggunakan image J? Yang sudah praktek nih Dr. Dian. Iya Dokter, sangat memungkinkan. Karena memang kebetulan kita juga dulu saat ada workshop ya tentang imunofluorescence dan imunohistokimia, itu juga bisa kita laksanakan juga, termasuk menganalisis menggunakan imaging. Dan mungkin kalau Dokter Dian ingin ngobrol ya bisa ya.
kantor kerjaan kan juga di lab biometrik ya kalau nggak salah, sampel biometrik. Jadi bisa ya coklat dan merah. Karena tadi kan ada merah, biru dan hijau. Coklat bisa ya. Ya, insya Allah, karena kan tadi kan teman IF ya, imunofluorescence. Imunoskimia juga pernah bareng-bareng dengan lab sentral biometrik kita adakan workshop juga analisis tentang kalau nggak salah luas ya, luasnya mana yang terstaining, mana yang tidak terstaining. Jadi keluarnya adalah persen. Berapa persen nih yang terstaining, berapa persen yang tidak terstaining. Seperti itu, Dokter Satya. Nah, sudah terjawab ya, Dokter Dian. Untuk selanjutnya dari Ibu Wiwit, izin bertanya Pak Agwin, untuk interpretasi ini lebih baik berdasarkan min atau area? Interpretasi ini berdasarkan min atau area? Oke. Dua-duanya ini adalah parameter yang berbeda, Bu Wiwit ya. Mungkin dokter Wiwit, saya panggil Bu saja ya. Bu Wiwit. Karena area sendiri, saya share screen tadi ya. Nah, kalau area itu berarti menandakan luasnya. Luas dia berapa piksel pangkat 2. Kalau kita lihat di sini hasil dari di sini. Saya analisa ya. Kita lihat area berarti kan luasnya. Ini misalnya di sini ya. Sel ke-21 atau sel ke-22. Itu kan termasuk yang luas ya. 30, 31 dan 32. Nah, kita cek di sini. Oh, ternyata 22 ya. 22. Nah, ini 30.000. Nah, berarti kan dia lebih luas ya, sangat luas sekali. Kalau kita cek, kita bandingkan mungkin yang bagian 25 ya. Nah, 25 hanya 5.000. Nah, itu termasuk yang area. Jadi itu adalah area. Kalau min gray value tadi itu berarti min kan rata-rata. Gray value tadi ya, nilai intensitas derajat keabuan. Yang besar adalah 0 sampai 255. 0 kalau semakin nilainya mendekati 0 berarti dia semakin gelap. Kalau nilainya mendekati 255 berarti dia semakin terang. Jika kalau min-nya sebesar ini, nah berarti kita cek ini mana yang termasuk yang terang. Berarti yang mendekati 255. Contohnya adalah yang 85 ini. Yaitu sel pada nomor 7. Kita cek ya sel nomor 7. Nah, di sini. Ini adalah sel nomor 7. Kalau kita lihat di citra aslinya ya, sel nomor 7 adalah masking ini ya. Oh, salah. Pakai yang ini. Nah, sel 7. Nah, yang ini ya. Bu Wiwit ya. Nah, ini juga yang terang ini termasuk. Jadi sel ini terus terang. Atau yang ini ya, kita cek ini. Mungkin dia bisa mendekati 80 tadi ya. Berarti sel berapa ini? Oh, sebenarnya sudah nggak keambil ya karena kita threshold tadi. Oh, nah ini ya 21, 22. Nah, ini ya 80 juga kan, 22 ini. Nah, ini. Kalau kita bandingkan tadi ya, coba saya ambil lagi open. Nah, merge tadi ya. Nah, ini tadi. Nah, ini citra aslinya, Bapak. Ya, Bu Wiwit ya. Nah, kita lihat tadi kan di sel 7 ya, yang ini. Nah, ini kan juga terang ini. Nah, sehingga kita bisa simpulkan. Nah, ini yang terinterpretasi perbendaharaan terang. Nah, ini adalah pada mungkin 7, 4 ya, 22. Kita bisa cek di sini. Sehingga kita bisa menghasilkan angka. Kan kita kadang kalau kita masukkan jurnal kan kita tidak bisa bilang ini terang, ini gelap. Nah, kita bisa meng-show, menampilkan hasil dari interpretasi secara kualitatif dengan cara mean gray value. Jadi seperti itu. Jadi sudah terjawab ya Bu Wiwit tadi. Jadi sebenarnya mau diulang Pak Win, jadi lebih baik dengan min atau area nih. Jadi dengan min aja ya lebih baik.
Min dan area ini sama-sama bisa kita gunakan dok buat analisis dok. Dan ini dua parameter yang berbeda. Jadi area ya Oke. luasnya, kalau kita ingin mengambil min ya bisa kita kalau kita ingin mengambil derajat terangnya bisa kita ambil minnya. Oh gitu. Jadi Jadi tergantung kita ah, maunya bagaimana. ya seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Dr. Hafiz Setiawan. Assalamualaikum, saya Hafiz dari Departemen Anatomi Histologi. Izin bertanya, apakah ada aturan dalam akuisisi gambar dari preparat? Terima kasih. Monggo Pak Oke, Akwin. untuk pengaturan gambar nih dokter. Ah, Hafiz. memang usahakan ya dokter Hafiz ya anatomi. Memang usahakan yang jelas. Pertama jelas maksudnya tidak ngeblur gambarnya. Kemudian kalau bisa, nah, kadang kan ada perbesaran berapa gitu ya, perbesaran 10 kali, 20 kali lah itu bisa untuk penelitian biasanya harus sama. Misal kita mengambil 20 sampel, nah perbesaran itu harus sama. Jadi kalau kita ingin kalibrasi ya, ini kita nanti ada misal kalibrasi gitu ya, kita ubah dari pixel ke sentimeter. Nah itu sama-sama nilainya nanti juga sama, jadi tidak bias. Kalau saya seperti itu dok. Cuman kalau untuk caranya, maksudnya cara nempelinnya, kemudian itu mungkin saya rasa dokter Hafiz lebih paham ya. Saya rasa kalau untuk parameter pertama jelas ya, harus jelas, terang, gambarnya tidak ngeblur sehingga bisa kita analisis dengan mudah. Kemudian jelas perbesarannya juga harus sama. Misal untuk satu gambar ini 10, berikutnya sampelnya juga harus 10 kali. Oke, Pak Akwin. Sambil menunggu, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya atau live, bisa raise hand, jadi bisa tampil di layar live, Iya, nggak dok. apa-apa. Sambil Nanti, menunggu, saya ada pertanyaan nih, Pak Akwin. ya, Ini kan baru ini sebenarnya, terus terang saya baru tahu nih ada apa namanya software langsung. Nah, kalau di paru itu ada pemeriksaan BTA. Jadi ada bakteri TBC itu dia dicat-cat, kemudian dihitung berapa jumlah bakterinya per 100 lapang pandang mikroskop. Nah, kalau kayak gitu itu berarti ini saya apa namanya bayangan saya nih kan saya belum pernah pakai aplikasi ini, software ini. Berarti kita harus memfoto 100 lapang pandang itu atau bisa langsung di mikroskopnya. Kan kalau bayangan saya dulu sih kalau orangnya liar, orangnya pusing kan 100 ya lapang pandang liar. itu baru satu pasien. Kalau satu pasien itu 100 lapang pandang ya lumayan, tapi kalau ada 5 pasien mabuk itu yang meriksa. Berarti ada 500 lapang pandang. Kalau dengan ada software kayak begini kan sangat membantu. Itu caranya bagaimana? Apakah satu pasien 100 lapang pandang dicekik gitu baru dimasukin ke PC atau bisa disambungkan ke mikroskop atau bagaimana nih? Kalau software ini terpisah dok, terpisah dengan misalnya dengan mikroskop atau apa, sehingga ini dari kita sebut dengan standalone. Jadi untuk menganalisis seperti itu, kemudian ada standarnya tadi ya, dokter bilang standarnya adalah 10 kali, 100 kali ya dok ya, untuk 100 satu lapang lapang pandang. pandang. Nah, ya maksudnya satu sampel 100 pandang, 100 pandang, 100 lapang pandang. lapang pandang. Jadi berarti ya memang harus tahu 100 lapang pandang dok. Berarti harus 100 foto. Iya, dan tapi kan di sini kan kita bisa membantu, kita tidak manual ya menghitungnya kan. Ya. Maksudnya apakah biasanya bagaimana dok? Apakah kita menghitung bakterinya setiap satu kali satu lapas pandang itu kita Iya. menghitung manual? Iya Jadi itu. bakteri itu kontras memang. Bakterinya warnanya merah sendiri, backgroundnya itu biru kalau nggak salah, biru atau pokoknya dia bakterinya pasti kelihatan lah warnanya merah kecuali ada artefak. Jadi Ya berat. ngeliat 100, oh ini kosong, lapang pandang selanjutnya kosong. Jadi bisa hanya ada 4 bakteri per 100 lapang pandang, itu bisa kayak gitu. Itu kan liar ya. Ya, Kalau ya. ada 5 pasien kayak gitu, matanya pusing. Iya. Ya dok. Serasa di sini bisa membantu, tapi memang
kalau pakai yang model yang tadi ya, kita kan semi manual tadi ya. Nah, itu memang ya agak lama caranya. Tapi kalau kadang mungkin ya, saya rasa mungkin di luar sana banyak ya. Kita bisa pakai plugin. Plugin itu adalah Oh, disambungin ya, plugin itu dari seperti kalau tadi kan kita harus nyiapin kalau soal dapur ya. Kita kan tadi kan mulai dari proses ngupas bawang, masukin garam, ya, sampai jadi makanan ya secara otomatis. Nah, kalau di plugin kita sudah langsung jadi makanan. Nah, itu nanti bisa kita download, nanti kita di luar ya. Cuman kita harus mencari cara kunci yang tepat ya. Misal mengukur apa gitu ya. Nanti biasanya nanti ada, dia akan menumpuk semua gambar. Kita analisis semua gambar, misalnya 100 gambar, kita tumpuk, kemudian kita hitung setiap selnya ada berapa ini yang sel yang misal warna merah. Nah, seperti itu, Dok. Cuman kita harus benar-benar mencari ya satu persatu mana mana plugin yang cocok buat sistem yang kita inginkan. Jadi harus plugin itu coba dulu. seperti software yang sendiri, tapi nanti bisa kita show-kan di Imagy. Mungkin Contoh bisa kalau jadi dulu buat adik-adik ya, anu Dok ya, itu ada rekonstruksi MRI, nah, kalau salah, atau CT scan kalau nggak salah. Kan butuh rekonstruksi tiga dimensinya ya. Nah, itu di Imagy ini kita harus manual. Nanti masukkan stack foto, dari per stack ya. Nah, kita stack ya setiap slice kita masukkan. Nah, ini ada plugin yang kita otomatis dia mengambil 100 foto. Kemudian dia bisa kalau saya 3D kalau nggak salah ini. 3D viewer kalau nggak salah. Nah, ini langsung bisa kita tumpuk, kita hitung, kita bisa rekonstruksi CT scan-nya. mungkin bisa membuat inovasi Pak Afif, mungkin bisa membuat inovasi bagaimana membuat Ya, plugin Dok. yang pasti cocok Ya, Dok. untuk pemeriksaan BTA. Karena pemeriksaan begini banyak Pak, terutama di puskesmas dan pasien TBC kita tuh banyak sekali. Dan perlu kayak gitu. Ya, itu peluang, Dok, Nah, peluang betul. buat Terus kita nanti bisa kolaborasi. dihakikan itu. Buat kita kolaborasi, Dokter. Nah, tadi sudah kelebihan-kelebihan, oke, banyak sekali kelebihan ya. Jadi sebenarnya Pak Gwin, untuk software ini kekurangannya apa sih? Ada Software ini kekurangannya nggak sih? kekurangannya ya karena kalau pertama memang bergantung pada operator, Dok. Jadi artinya ya kalau kita tidak terbiasa maka kita bingung juga. Yang pertama. Kemudian kalau yang kedua adalah tadi ya memang tergantung operator. Jadi kalau mungkin analis terbiasa itu ya biasa pakai imaging. Kalau mungkin tidak terbiasa gitu ya, nah itu juga susah. Maksudnya Kemudian tergantung operatornya memilihkan gambar yang bukan, Dok. jelas. Jadi operator imagingnya, jadi analisisnya. Jadi analisnya kan, misalkan saya kan terbiasa nih, Dok. Jadi kalau saya analisa ini pakai ini, kira-kira pakai ini, nah, kan cepat. Kalau misalnya yang tidak terbiasa menggunakan Imagy ya juga susah, Dok, agak lama. Jadi kalau misal dulu workshop gitu ya memang harus berulang-ulang, Dok. Jadi tidak bisa sekali kali workshop. Jadi ya berlanjut di hari berikutnya, tapi wapri ya, pakai WA pribadi atau konsultasi pribadi, itu, Dok. Jadi operator dependen ya, Iya, tergantung benar. operatornya. Kemudian ada pertanyaan lagi, masih berkaitan dengan pemeriksaan BTA tadi, bakteri TBC tadi. Memang sih kalau hanya ada bakteri di situ akan kelihatan banget kalau dia warnanya beda, warnanya merah sendiri. Nah, Tapi kadang-kadang ada artefak yang warnanya juga merah, tapi bentuknya beda. ya, itu Bisa nggak sih? bisa, Dok. Bisa membedakan nggak ini sel, ini artefak, aplikasi ini bisa membedakan nggak? Bisa, Dok, bisa. Bisa. Jadi ada pakai morfologi, Dok. Kan bentuknya berbeda, Dok ya. Ya, bentuknya Ya, beda. Kalau nah berarti artefak, bisa kita bedakan pakai morfologi. Jadi oh, yang morfologinya seperti ini mewakili namanya tempat TB tadi, Dok ya, virusnya.
bakterinya, mohon maaf. Ya, bakterinya Berarti tinggi. yang bukan bakteri atau artefak itu nanti kita exclude, ya, tidak masuk kita hitungkan. Sebenarnya Itu itu, canggih juga. ya, sebenarnya itu mungkin bisa kita saja dok, kita buat software khusus saja nanti riset kita. Tapi memang ini dok, khusus sendiri nanti. Kemarin kan juga saya juga misalkan riset dengan Prof Yuyun itu radiologi buat USG, itu mencari derajat severity dari cancer. Nah, nanti hanya sama juga dengan ini. Ini mana yang bakteri, mana tidak sebenarnya bisa kita hitung dengan cara mengenali dulu ini bentuknya bakteri, ini bentuknya bukan bakteri. Dengan kata lain ya, kalau ada misalnya kita ada selnya sama nih, tapi kita kepingin membedakan mana yang muda, mana yang tua. Misalnya yang muda itu kan gede-gede, yang tua kecil-kecil. Kita kepengen menghitung persentasi yang muda itu berapa persen, yang tua berapa persen. Bisa ya, karena sel yang sama kan, bayangan kita kan selnya sama itu pasti warnanya sama. Cuman kita kepengen tahu yang muda itu berapa persen, yang tua berapa persen. Yang muda itu biasanya lebih gendut, lebih gede, yang tua tuh lebih kecil gitu. Sama Bisa seperti ini ya? dok, bisa dok. Kan sama seperti ini berarti dok. Nanti kita exclude saja. Nah, ini bisa kita save dok. Soalnya kita bisa save ya, save as bentuknya Excel. Ini bisa kita hitung saja, nanti kita analisis mana yang kita ingin buang ya. Contohnya nanti kan ini misalnya ini kecil nih, ini bukan sel muda ini sel muda. Ini anggap saja ya dok, anggap saja ini sel muda ya tadi yang dokter masuk. Karena dia bentuknya kecil. Nah, bisa kita exclude. Nanti kita bisa hitung persentase mana yang muda ini dibandingkan dengan yang tua. Karena kan ini semuanya kan kualitatif, ada angkanya. Sehingga kita tidak bisa bilang ini besar atau kecil, lah kita bisa bilangnya ini berdasarkan angka. Untuk yang besar ini angkanya sekian, yang range sekian sampai sekian. Untuk yang sel yang muda, dia berarti kecil. Ini range-nya sekian sampai sekian areanya. Nah, dari situ kan kita bisa pakai angka, kita masukkan semua rumusnya. Nanti keluar nih dok, oh ini kita bandingkan itu ternyata yang muda, sel muda dan sel tua ini perbandingannya sekian. Seperti itu. Baik. Apakah ada pertanyaan yang lain? Oh, dari Dokter Nani. Oke, sambil-sambil dokter Nani. Butuh latihan yang banyak. Mungkin nanti selanjutnya bisa ada workshop khusus dengan Pak Akwin. Ya, mungkin gitu. bisa Bapak Ibu bisa konsul pribadi juga ke saya. Bisa Mungkin saya bisa ya kalau ada waktu menghubungi bisa Pak ya. Akwin di mana Pak Akwin? Mungkin Ya. ada yang mau mungkin email, alamat emailnya Ya, bisa email. diketikkan di chat. Oke, terima kasih. Saya kira sudah ya. Saya juga pertanyaan-pertanyaan saya sudah untuk sebagai permulaan karena saya baru mengenal ini sangat sangat membuka wawasan baru buat saya dan semoga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian bisa terjawab. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dan bertanya. Ada Dr. Aryawan, Dr. Wiwit tadi ini. Dan ada Dr. Nani dan Dr. Dian. Matur nuwun sangat, semoga webinar kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga nanti Pak Akwin bisa menemukan inovasi baru untuk membantu kita dalam menghitung sel. Ya, ini terutama di laboratorium. Ya. Kemudian ada laptopnya canggih, tapi operatornya tidak canggih. Baik, untuk recording bisa mungkin ke panitia. Sebelum mengakhiri saya ada pantun lagi. Mohon maaf, jadi karena saya karena saya amatiran, jadi harus latihan bikin pantun sering-sering nih Pak Akwin, jangan bosan-bosan ya. Hari Sabtu, enaknya santai sambil belajar. Belajar apa? Mendengarkan webinar FKUB. Ya. Alhamdulillah, sekarang kita jadi lebih pintar. Lebih pintar apa? Lebih pintar menghitung sel dengan software ImageJ. Yeah. Satu pantun tuh. Ada lagi. Buah mangga, buah delima. Buah nanas, buah pir.
Jangan lupa buah durian. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi. Ya ampun, nggak nyambung banget, Fir. Baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semoga webinar kali ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga nanti akan ada webinar selanjutnya untuk menambah keterampilan kita, menambah wawasan kita mengenai cara menghitung sel dengan menggunakan software imaging. Saya selaku moderator mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak MC yang cantik. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sastia. Ada bonus pantun juga ya, Dok? Mau dibalas, Mbak? Boleh? Nggak berani, Dok. Baik, terima kasih. Agenda kegiatan pada hari ini yaitu MC. Saya baru tahu. Sinau bareng jurusan kedokteran. Pak Queen mau ngomong, Mbak? Saya baru tahu kalau untuk menjadi orang cakep itu nggak perlu nggak perlu dokter kulit ya, ternyata bisa jalan-jalan ke pasar baru, Dok. Tuh, kok bisa? Jalan-jalan ke pasar baru. Iya, cakep. Ya kan udah cakep, Dok. Nggak usah jalan. Oh iya. Saya kemakan pancingannya Pak Akwin. Kan cakep kan nggak perlu. Nggak perlu harus ke kulit. Iya, nggak perlu pakai kosmetik, Dok. Cukup ke jalan-jalan ke pasar baru. Oke dong, monggo MC. Mohon maaf. Sinyalnya Dokter Sastia. Pinter-pinter semua pakai pantun ini. Enggak, Dokter. Mau belajar ini juga ini. Mungkin sepertinya mau membalas pantunnya ini. Iya, sudah. Oke, monggo MC. Baik. Terima kasih agenda kegiatan pada hari ini. Sinau bareng jurusan kedokteran dengan judul Image G, software menghitung sel yang merupakan rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya telah berakhir. Terima kasih kepada narasumber dan moderator yang luar biasa hari ini, serta Bapak Ibu hadirin para peserta Sinau bareng jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pada hari ini. Semoga pembahasan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Nuwun, Dr. Sastia, Pak Akwin. Assalamualaikum. Itu Dr. Aryawan tanya MC. Oh, link absen. Mungkin bisa di-share lagi, Mbak. Oh, baik. Sebentar. Kita nunggu software pelatihan software selanjutnya dari Pak Akwin. Iya, siap. Ini kode keras, berarti webinar lagi, Pak. Iya. Baik, saya izin leave ya. Ya, saya izin leave juga ya.